Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Diono, STMT. Saya adalah salah satu dosen di program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Rekayasa Universitas Slamet Sri. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan deskripsi dari salah satu mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah yang saya ambil yaitu di semester 6, yaitu mata kuliah manajemen konstruksi. Bobot mata kuliah yang saya ampu ini adalah 2 SKS. Kode mata kuliah saya 1116321440. Mata kuliah ini membahas untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola proyek atau proyek konstruksi secara efektif dan efisien. Dengan demikian, mahasiswa dapat menjadi project manager konstruksi yang kompeten dan mampu menghadapi tantangan di dunia industri konstruksi, maupun memilih sumber daya yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa. Manfaat perangkat untuk perencanaan atau perancangan dari analisis rekayasa yang berbasis teknologi informasi dan bekerja sama dalam tim, menerapkan dasar-dasar engineering serta menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam bidang teknik sipil. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa program teknik sipil di semester 6. Pada perkuliahan ini, jumlah pertemuan akan dilakukan selama 16 pertemuan dan 14 dilakukan secara tatap muka, 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Penjelasan mata kuliah ini merupakan salah satu bagian dari tugas dosen yang harus dilakukan sebagai salah satu bukti pernyataan deskripsi dari unjuk kerja perguruan tinggi yang bisa disebut dengan PDDU-KT-PT di bidang pengajaran. Teknologi untuk pengajaran maupun cara pengajaran secara DII atau DII itu yaitu Delivery, Instruction, dan Assessment. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah manajemen konstruksi. Mata kuliah ini membahas konsep managerial project karakter. Mata kuliah ini adalah mata kuliah di mana teori capaian akhir dari pembelajaran ini memberikan pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip manajemen konstruksi dan kemampuan untuk menerapkan konsep manajemen di proyek konstruksi. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran manajemen konstruksi. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik konsep pengetahuan manajemen dan menerapkan dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya menggunakan DII. Yang pertama adalah delivery. Sebagai seorang dosen teknik sipil yang mampu memanajemen konstruksi, yang saya akan memberikan materi kepada mahasiswa terkait manajemen mulai dari sistem pelaksanaan manajemen di lapangan. Hal ini memiliki tujuan agar mahasiswa mampu menguasai materi terkait manajemen hingga dapat menganalisis sistem. Yang kedua, interaction. Pada tahapan ini saya selaku dosen akan melakukan proses interaksi dengan mahasiswa dengan melakukan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa agar suasana kelas terlihat aktif dan tidak membosankan. Yang ketiga adalah asesmen.
Pada tahapan ini, saya selaku dosen akan melakukan proses penilaian pada mahasiswa. Proses penilaian ini akan saya sampaikan pada mahasiswa di awal pertemuan mulai pembacaan kontrak kuliah dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa sudah mengetahui bobot penilaian yang saya terapkan. Selanjutnya adalah contoh video pembelajaran saya di kelas dengan mahasiswa program Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Rekayasa Universitas Slamet Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar mahasiswa, mahasiswi? Alhamdulillah baik. Ya. Oke, kesempatan pagi ini yang ceria, saya akan memberikan materi untuk mata kuliah Manajemen Konstruksi. Tentunya sudah tahu, nama saya selalu diingat-ingat, Wahyu Diono, STMT untuk dosen teknik sipil. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Makanya kalau belajar harus punya rasa naluri, dalam arti saling mencintai untuk salah satu mata kuliah, gitu ya. Di mata kuliah ini yaitu mata kuliah Manajemen Konstruksi. Bisa saya jelaskan, ini pertemuan pertama. Kemudian konstruksi bisa dilihat bersama di sini. Pengertian konstruksi dalam masyarakat masih banyak kesalahan, bahwa dianggap konstruksi itu konstruksi beton, kemudian konstruksi baja, kemudian konstruksi kayu. Pada misalnya seringkali masih digunakan untuk sebuah struktur atau kerangka beton atau kerangka baja. Pada slide di sini yaitu konstruktif itu yaitu dari bahasa Belanda yaitu struktur. Kalau construction itu dari bahasa Inggris yaitu bangunan. Manajemen ialah suatu proses nyata terdiri dari perencanaan atau planning, kemudian pengorganisasian atau organizing, kemudian pelaksana controlling. Ini salah satu manajemen suatu kegiatan atau suatu proyek. Untuk kegiatan proyek di lapangan ini ada membutuhkan tahapan, yaitu pertama yaitu planning, kemudian organizing, kemudian controlling. Masing-masing di sini ada pengertian atau ada fungsinya sendiri, yaitu masalah planning. Seperti mahasiswa di sini, mahasiswi kuliah di sini dari rumah sudah merencanakan, saya habis mandi, terus kemudian sarapan, kemudian berangkat kuliah. Ini adalah salah satu planning. Seperti juga bangunan, saya merencanakan gambar, merencanakan anggaran, terus kemudian merencanakan pelaksanaan. Kemudian di sini pengorganisasian atau organizing, yaitu sebuah tim atau work kerjasama agar sebuah proyek atau sebuah rencana itu tercapai, terlaksana dengan baik. Kemudian ada controlling. Controlling adalah sebuah untuk mengontrol sebuah pelaksanaan sebuah bangunan, di mana misalkan ada bangunan gedung, kemudian tidak ada pengawasan, tidak ada yang memberi pengarahan, ini adanya gambar, kemudiannya ada mandor, kurang kontrol atau pengawasan, tentunya bangunan tidak bisa didirikan atau sesuai dengan rencana. Sebagai contoh, harusnya membuat kolom tegak simetris untuk vertikal, ternyata bangunan itu tidak dikontrol, kemudian ada terjadi kelengahan atau dari pekerja doyong. Otomatis kalau ada pengawas, ada kontrol, bisa ditegakkan kembali. Bukan berarti doyongnya lebih dari 20 atau 10 cm, 10 sampai 20 cm. Doyong sedikit pun bangunan 5-7 cm sedikit ya, 5-7 cm sedikit tidak vertikal, itu menimbulkan bangunan tersebut tidak kokoh. Seperti panjenengan mahasiswa-mahasiswi kaki berdiri tegak kokoh. Tapi kalau terjadi amit sawi ya, pincang sedikit gini ya, kan kurang kokoh ya. Nah, kurang nyaman dan tidak maksimal. Nah, di sini manajemen konstruksi ada tujuan atau ada fungsi, yaitu yang pertama sebagai quality control untuk menjaga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, kemudian mengantisipasi terjadinya perubahan kondisi lapangan yang tidak pasti, lain mengatasi kendala terbatasnya waktu pelaksanaan, kemudian
memantau prestasi dan kemajuan proyek yang telah dicapai. Kemudian hasil evaluasi dapat dijadikan tindakan pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Yang dimaksud di evaluasi di sini ialah setelah pembangunan selesai atau rumah atau bangunan gedung selesai, kemudian ada evaluasi. Tentunya evaluasi ini tidak hanya secara eksternal atau bangunan di luar saja, tapi juga interior atau internal. Sebagai contoh, misalkan ada ternet lubang, sebagai contoh di atas, ternet lubang. Ini sebagai evaluasi, tidak semata-mata sudah diselesaikan, barangkali ternet berlubang itu kena hewan atau kucing atau benda yang tidak sengaja. Ini harus dievaluasi, berarti harus diperbaiki atau dibenarkan kembali. Kemudian fungsi manajerial dari manajemen merupakan sistem informasi yang baik untuk menganalisis performa di lapangan. Ini salah satu pengaturan atau dari salah satu manajemen itu sebuah sistem. Jadi harapannya rencana kemudian pelaksananya bisa tercapai dengan maksimal. Nah ini, kemudian construction industry. Industri konstruksi secara luas terdiri dari pelaksanaan kegiatan di lapangan yang melibatkan pihak-pihak seperti kontraktor, konsultan material, kemudian supplier. Jadi sebuah bangunan konstruksi itu tidak hanya owner saja yang bisa melaksanakan, tapi melibatkan ada kontraktor, ada konsultan, kemudian supplier. Kontraktor itu ialah yang melaksanakan atau sebagai eksekutor membuat sebuah bangunan yang sudah direncanakan. Kemudian di situ konsultan. Kalau di konsultan di negara itu adalah konsultan pengawas, kemudian konsultan perencana. Tapi kalau di pekerjaan swasta, sebagai contoh di kawasan industri atau di kawasan Batang Indonesia Park, itu membutuhkan jasa konsultan. Jadi untuk mengawasi berjalannya pelaksanaan pembangunan, berarti membutuhkan pengawasan dari tim ahli atau dari tim yang mempunyai kewenangan, yaitu konsultan pengawas. Kemudian kalau material supplier seperti toko material atau sebagai divisi untuk memberikan sebuah bahan untuk akan dibangun. Jadi seperti yang ada di toko-toko material itu menyuplai untuk sebuah bangunan, itu namanya material supplier. Kemudian plant supplier, kemudian tenaga kerja, kemudian asuransi dan perbankan dalam suatu transformasi untuk menjadi suatu produk air yang dipergunakan untuk bisnis dari masyarakat. Mudah dipahami ya kalau di bawah ya, hampir sama kontribusinya. Nah, pemilik atau owner menunjuk penyedia jasa, misalkan dari mahasiswa, masnya siapa namanya mas? Adif. Nah, punya planning yaitu membangun ruko atau membangun sebuah mall, yaitu sebagai pemilik atau owner. Kemudian dari kedua itu meminta laporan secara periodik mengenai penjelasan pekerjaan yang ada yang telah dilakukan penyedia jasa. Jadi Mas Adit itu membuat mall atau ruko, kemudian sebagai pihak kedua saya adalah sebagai kontraktor atau yang membangun. Mas Adit berhak meminta yaitu laporan secara periodik atau progres pembangunan saat pembuatan mall tersebut. Kemudian memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan. Kemudian menyediakan lahan untuk tempat pekerjaan. Kemudian menyediakan anggaran budget perencanaan dan pelaksanaan yang proyek di mana harus membayar kepada pihak penyedia jasa. Jadi Mas Adit sudah memberikan kewenangan pada saya, kemudian saya berhak yaitu meminta jasa atau meminta sebagai imbalan sudah melaksanakan pekerjaan. Mas Adit, saya sudah bangunkan jenengan, saya berhak untuk memperoleh imbalan atau jasa yang saya laksanakan. Jadi itu hak saya. Kemudian haknya Mas Adit memberikan. Kemudian pemilik dapat sebagai individu, perusahaan atau pemerintahan. Kemudian ikut mengawasi jalannya pelaksanaan dengan menunjuk suatu badan atau orang untuk bertindak atas nama pemilik. Kemudian mengesahkan perubahan dalam pekerjaan. Dan kemudian menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh penyedia jasa jika proyeknya telah selesai dengan
apa yang dikehendaki. Jadi semua bangunan yang sudah saya laksanakan, saya pekerjakan, misalnya sudah jadi semua, saya serahkan, saya serah terima kepada Mas Adit. Itu namanya untuk pengesahannya. Kemudian proyek yang didanai oleh dana masyarakat, kemudian hibah anggaran pemerintah atau daerah, pemilik owner adalah pemerintah, yaitu sumber dana itu bebas dari pribadinya Mas Adit, atau apabila itu pembangunan punya pemerintah daerah, yaitu sumbernya dari pemerintah daerah. Kemudian misalkan itu dari hibah dari kementerian, itu bisa juga bersumber dari hibah. Itu posisinya untuk pelaksanaan pekerjaan suatu bangunan, sumbernya dari berbagai macam itu ya. Nah, bisa dilihat untuk konsultan perencana. Konsultan identik ada dua, yaitu konsultan perencana dan konsultan pengawas. Apabila konsultan perencana itu untuk perencanaan suatu bangunan, bangunan itu ada jembatan, jalan, gedung, kemudian bendungan atau irigasi. Itu sebuah yang dimaksud konsultan perencana. Kemudian memberikan usulan serta timbangan kepada pengguna jasa dan pihak kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan. Kemudian memberikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal-hal yang kurang jelas dalam gambar secara rencana kerja dan masyarakat. Intinya apabila Mas Adit sudah memberikan contoh gambar terhadap saya, misalkan kurang jelas, saya berhak menanyakan ke Mas Adit, Mas Adit, ini gambar gedung yang telah digambar, kemudian posisi ada yang dipertanyakan. Sebagai contoh, harusnya bangunan gedung itu full bangunan 100 meter persegi, ternyata Mas Adit menggambar lebih dari 100 meter persegi luasannya. Katakan pojok-pojok sudah milik tetangga, kemudian Mas Adit membuat arahan atau gambar memberikan kepada saya di atas 100 meter persegi. Berarti saya mempertanyakan, Mas Adit, ini kalau melihat gambar seperti ini harus 100 meter persegi, tapi pada ending gambar layoutnya itu 100 lebih atau 110. Saya berhak menanyakan Mas Adit. Karena apa? Untuk menjaga ini pembangunan gedung sudah jadi, kalau sudah permanen, suatu tindakan namanya sabotase, jadi sudah merebut orang lain halnya. Jadi harus saya sebagai kontraktor mempertanyakan lebih awal gambar yang akan dikerjakan saya. Kemudian dari konsultan pengawas, itu sebagai wakil dari pengguna jasa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam berbagai kegiatan proyek. Jadi Mas Adit juga menunjuk orang lain sebagai pengawas untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan saya. Jadi tidak saya selaku kontraktor atau pengawas, itu tidak boleh. Itu namanya jero makan jero, dikerjakan sendiri, diawasi sendiri. Mas Adit harus menunjuk orang lain mengawasi bangunan tersebut. Bahasa kata lain, kalau di dunia sederhananya lagi, mandor bangunan itu harus ditunjuk oleh Mas Adit sebagai perwakilan dari owner atau pemilik bangunan gedung tersebut. Nah, ini tadi kontraktor penyedia jasa yang menyediakan untuk menyelesaikan suatu bangunan dari apa yang diberikan oleh owner atau dari pemilik sebuah bangunan, memberikan ke kontraktor untuk dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan basic gambar yang ada. Kemudian supplier, penyedia jasa berupa pengadaan material atau bahan, tenaga kerja, dan peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan proyek. Ini kalau ada sebuah bangunan, tadi saya sudah sampaikan bahwa supplier untuk sebuah bangunan tentunya bahan material, baik itu batu, pasir, semen, kemudian besi, itu dari supplier. Nah, ini langsung saja ke penyedia pelayanan publik. Ini bisa perusahaan listrik negara, Telkom, PDAM. Ini secara umum, misalkan badan usaha milik negara ada sebuah proyek atau sebuah pekerjaan yang harus dilaksanakan, ini harus bidang kontraktor khusus, harus punya sertifikat khusus untuk penanganan atau pembangunan
dari contoh dari Telkom maupun PDAM. Tidak semua orang bisa mengerjakan pekerjaan khusus di bidang-bidang tersebut. Nah, ini lembaga internal. Lembaga internal yang akan memutuskan suatu kebijakan yang dapat berupa tentang perencanaan dan konsep pembangunan, kemudian tata ruang, terus kemudian penggunaan lahan publik, kemudian langsung ke bawah organisasi. Di sini partisipasi organisasi dan non pemerintahan ini melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek konstruksi, termasuk dalam memantau dampak negatif. Jadi contoh pembangunan swasta yang diadakan di kawasan BIP, kawasan industri Batang ya, itu ya, BIP, Batang Industri Park. Ini proyek swasta, pembangunan swasta. Jadi Anda sekalian mahasiswa atau mahasiswi bisa mengontrol berjalannya proyek tersebut, termasuk dampaknya. Nanti kalau ada kawasan tersebut, limbahnya dibuang kemana, kemudian kalau misalkan ada banjir karena ada air yang mengalir ke dataran rendah, yaitu baik itu air dari curah hujan maupun nanti dampak limbah, ini sebagai masyarakat bisa untuk monitoring atau evaluasi. Jadi tidak hanya pihak dari pemerintah daerah, pihak swasta juga bisa. Pak, sistemnya bagaimana atau caranya bagaimana? Karena di dinas instansi terkait di Kabupaten Batang atau Pemda itu ada pelayanan untuk terpadu, baik itu masalah terkait industrial maupun terkait dari pembangunan sosial, dinasnya masing-masing ada semua. Itu salah satu untuk wadah untuk diskusi atau pelayanan terpadu untuk apabila ada keluhan dari masyarakat. Nah, di sini kita ada lingkaran 1, 2, 3, 4 ya. Di tengah itu proyek atau salah satu rencana, sebuah rencana. Kemudian di situ ada owner atau pemilik, kemudian ada konsultan, ada kontraktor. Nah, masing-masing dari diagram tersebut ada fungsinya. Kalau owner adalah yang pemilik, tadi kayak Mas Adit contohnya itu ya. Kemudian Mas Adit ada proyek. Makanya proyek itu saya ulangi lagi, saya tebari lagi, ada konsultan dan kontraktor. Kontraktor sebagai pelaksana dari pembangunan, konsultan adalah di sini konsultan pengawas. Ada paham ya? Ya. Nah, ini alurnya. Alur yang di atas pemilik proyek atau owner, kemudian yang garis titik-titik itu menunjukkan garis koordinasi. Kemudian garis perintah. Kalau melihat di atas itu pemilik atau sebuah owner, melihat garis ke bawah yaitu menuju ke mana ini Mas? Garis perintah yaitu ke kontraktor atau pelaksana. Kemudian kontraktor dari pelaksana tersebut garis koordinasinya langsung titik-titik ke atas, yaitu menuju konsultan perencana dan konsultan pengawas. Ini bagian dari untuk struktur dari construction project. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Ini kurang lebih saya tambahkan, ini terkait undang-undangnya nanti bisa sambil dipelajari. Kemudian ini adalah salah satu materi dari sertifikat untuk kalian. Nah, ini ada tugas mandiri. Sebelum tugas mandiri ada yang tanyakan di sini untuk mahasiswa dan mahasiswi. Monggo. Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi saya kurang paham mengenai apa sih pengertian konsultan pengawasan di dalam proyek. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Mbak siapa, Mbak? Afi. Mbak Afi, oke. Sebuah konsultan pengawas ya. Nah, pengawas itu adalah untuk mengawasi berjalannya pembangunan di lapangan atau bangunan proyek yang sudah direncanakan. Tujuannya apa? Untuk mengawasi atau sebagai monitoring atau controlling untuk berjalannya pembangunan tersebut agar berjalan baik dan sesuai dengan gambar yang diharapkan. Gitu Mbak Afi ya. Ada yang lain, monggo? Saya, Pak. Ya Mas ya. Saya ada yang belum paham tadi arti konsultan perencana di dunia konstruksi. Nah, jadi dunia konsultan perencana di dunia konstruksi ini sangat menarik sekali Mas. Jadi misalkan ada orang punya uang atau punya dana atau punya rezeki, tidak punya ilmu atau mohon maaf pengetahuan tentang dunia konstruksi,
itu bisa menggunakan konsultan perencana, yaitu jenengan bisa konsultasi dengan konsultan perencana seperti apa yang saya harapkan, gambar, desain, kemudian interior. Itulah salah satu untuk perencana di dunia konstruksi, agar apa yang diharapkan jenengan punya uang tapi lebih ekonomis dan bangunan itu struktur bangunan lebih kokoh dan lebih baik. Ada yang lagi? Saya Pak, Ya. tadi mohon penjelasan lebih lanjut terkait yang dimaksud dengan kontraktor. Terima kasih. Saya ulangi lagi, ini sebuah pertanyaan yang bagus sekali. Dari ulasan materi kemudian ditangkap follow up oleh mahasiswa terkait kontraktor adalah selaku eksekutor atau pelaksana dari owner untuk dipercayakan kepada kontraktor agar membangun sebuah bangunan yang sudah direncanakan, yang sudah di desain sedemikian rupa agar dari pihak owner menyerahkan ke kontraktor hasilnya juga sesuai dengan rencana apa yang digambarkan di proyek yang telah direncanakan, gitu Mbak. Ada lagi pertanyaan lagi? Oke, baik. Untuk tugas minggu depan ini ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Kemudian tugas mandiri membuat deskripsi struktural konsultan dan kontraktor. Kemudian yang tugas kelompok menyiapkan diskusi terkait konsultan perencana. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan lagi? Oke, cukup. Terima kasih. Sebuah pertanyaan yang bagus. Di samping itu juga yang lain nanti belajar di rumah dan juga bisa menyelesaikan tugas yang ada. Harapannya kita semua hari ini bisa menimba ilmu dengan baik. Harapannya untuk ke depan kita menjadi mahasiswa, mahasiswi yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Saya akhir perkuliahan ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.